Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kalau kita membicarakan tumbuhan, pasti kita ingin melihat segala sesuatu yang kita lihat bersama-sama. Nah, subhanallah, bukan? Ini cantik sekali. Berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar kita tentunya memiliki struktur atau jaringan yang menyusun, baik itu mulai dari atas sampai bawah. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, alangkah baiknya kita lihat dulu indikator apa saja sih yang bisa dan wajib kalian capai pada bab berikut. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, membedakan letak epidermis, korteks, dan stele pada tumbuhan. Yang ketiga, kalian bisa menunjukkan fungsi jaringan tertentu yang dijumpai pada tubuh tumbuhan. Yang keempat, kalian bisa menunjukkan letak dan fungsi stomata. Yang kelima, kalian dapat membedakan peran pembuluh xilem dan pembuluh floem dalam pengangkutan. Baik, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya dulu apa sih akar, batang, daun, bunga, dan buah, serta biji. Kita kenal dulu, ada beberapa jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan itu sendiri. Kita bahas satu persatu. Macam-macam jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan beberapa sel dengan bentuk dan fungsi yang sama. Ingat kan materi kelas 7 dulu tentang jaringan? Antara jaringan tumbuhan dengan jaringan hewan tentu memiliki perbedaan. Kita bahas dulu tentang jaringan yang dimiliki oleh tumbuhan. Bisa kalian perhatikan pada gambar berikut, ini adalah potongan dari pucuk batang tumbuhan yang dilihat menggunakan mikroskop. Ada rudimentary leaf, apical meristem, ada lateral bud. Apa sih Bu itu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jaringan yang dimiliki tumbuhan yang pertama adalah jaringan meristem atau sering disebut jaringan embrional. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Ciri-ciri yang dimiliki oleh jaringan meristem, yang pertama, sel-selnya selalu membelah. Yang kedua, bentuk dan ukuran selnya sama. Yang ketiga, kaya akan protoplasma. Yang keempat, dinding sel tipis. Yang kelima, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Yang keenam, vakuola atau rongga sel belum ada atau sangat kecil. Jaringan meristem berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, jaringan meristem primer. Yang kedua, jaringan meristem sekunder. Ini bisa kita lihat pada ujung akar. Yang kedua, ada pada ujung batang. Ada pada kambium juga. Yang kedua adalah meristem primer. Meristem primer berasal dari sel-sel embrional. Contohnya meristem di ujung akar dan ujung batang, yang biasa disebut meristem apikal. Meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer. Jaringan yang terbentuk dari meristem primer disebut jaringan primer. Yang kedua, meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan perubahan sifat jadi meristem. Misalnya, jaringan parenkim dan kolemkim. Contoh, kambium dan kambium gabus. Meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder disebut jaringan sekunder. Kambium nanti akan menghasilkan xilem dan floem. Kambium gabus akan menghasilkan jaringan gabus. Kedua, jaringan meristem berdasarkan letaknya akan dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama,
Meristem apikal atau meristem pada ujung, contoh pada ujung akar dan ujung batang. Yang kedua, meristem lateral atau meristem samping, contoh pada kambium dan kambium gabus. Yang ketiga, meristem interkalar atau meristem antara, contoh pada pangkal ruas batang. Setelah ada jaringan meristem, yang kedua jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Jadi perkembangan dari jaringan meristem disebut jaringan dewasa. Ciri khasnya, satu, telah mengalami diferensiasi. Yang kedua, pada umumnya tidak akan membelah lagi. Yang ketiga, bentuknya permanen, rongga sel besar, dinding sel sudah mengalami penebalan. Berikut adalah gambar dari contoh jaringan dewasa. Ada jaringan parenkim, ada kolenkim, ada sklerenkim. Itu merupakan jaringan dewasa. Jaringan dewasa sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan, berarti berada paling luar. Ciri atau karakternya, satu, bentuknya seperti balok, tersusun berlapis, tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel. Tidak memiliki klorofil. Modifikasinya sesuai dengan letak dan fungsi. Ada yang termodifikasi menjadi duri, ada yang termodifikasi menjadi yang lainnya. Kita lihat, ini adalah contoh jaringan epidermis atau pada permukaan ada terdapat jaringan stomata. Bisa kalian lihat ya? Ya. Yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah nama lain dari jaringan dasar. Sel parenkim yang mengandung klorofil disebut klorenkim. Fungsi dari jaringan parenkim adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tumbuhan. Berikut adalah contohnya. Letaknya ada pada daun, juga ada pada batang. Yang ketiga, jaringan penguat atau penyokong. Jaringan penguat nama lainnya yaitu stereon. Fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Berikut contoh dari kolenkim dan sklerenkim. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dibagi menjadi yang pertama, A. Xilem. Xilem berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan xilem mengandung sel-sel parenkim dan serabut xilem yang fungsinya seperti pada serabut floem. Berikut adalah contoh dari jaringan xilem. Yang kedua, floem. Floem berfungsi menyalurkan diet makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di antara pembuluh floem terdapat jaringan parenkim yang disebut parenkima floem. Berikut adalah contoh dari jaringan floem. Tentunya dilihat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Yang kelima, jaringan gabus. Jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Dibentuk oleh kambium atau gabus atau sering disebut velogen. Velogen sendiri nanti akan membentuk velum keluar dan veloderm ke dalam. Berikut adalah contoh jaringan gabus. Bisa kalian cek. Kita bahas satu persatu ya. Kalau tadi sudah ada jaringan yang dimiliki oleh tumbuhan, maka kita akan membahas tentang organ. Apa sih organ pokok pada tumbuhan?
Organ sendiri itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan dengan fungsi yang sama. Organ pokok yang dimiliki tumbuhan yang pertama adalah organ akar. Apa sih fungsi akar? Fungsi akar yang pertama menambatkan atau melekatkan tumbuhan. Yang kedua, bisa sebagai menyimpan cadangan makanan. Ketiga, tentunya menyerap air dan mineral dari tanah. Keempat, bisa sebagai alat pertukaran udara. Yang kelima, bisa juga sebagai alat reproduksi vegetatif. Macam-macam perakaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem perakaran tunggang biasanya ada pada tumbuhan dikotil. Sedangkan perakaran serabut, yang kedua, biasanya pada tumbuhan monokotil. Berikut adalah contoh gambaran dari akar tunggang dan akar serabut. Jika kita lihat pada gambar, tumbuhan yang memiliki akar tunggang susah dicabut, sedangkan akar serabut dengan mudah bisa kita cabut. Contoh, akar tunggang yang dimiliki oleh pohon mangga, sedangkan akar serabut dimiliki oleh tumbuhan padi. Akan terasa bedanya ketika kita mencabut tumbuhan mangga dengan tumbuhan padi. Maka bisa dipastikan kalau tumbuhan yang memiliki akar serabut dapat dicabut dengan mudah, sedangkan tunggang tidak. Struktur akar sendiri nanti dibagi menjadi dua, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Dari struktur luar disebut morfologi, struktur dalam disebut anatomi. Struktur luar atau morfologi dari akar yang pertama ada rambut akar yang berfungsi untuk memperluas daerah absorpsi mineral dan air dari dalam tanah. Yang kedua, ada tudung akar yang berfungsi untuk melindungi sel-sel akar dari kerusakan akibat pertumbuhan akar menembus tanah. Sedangkan yang struktur dalam atau anatominya, akar dibagi menjadi satu dari luar ke dalam ya. Ada epidermis, merupakan lapisan yang tersusun atas sel selapis berdinding tipis dan bersifat semi-permeabel. Kemudian jaringan berikutnya ada korteks, merupakan lapisan yang tersusun atas beberapa lapis sel yang berdinding tipis. Kemudian yang terakhir ada endodermis yang berfungsi untuk mengatur jalannya air dan garam-garam mineral dari korteks ke silinder pusat. Ini adalah contoh potongan memanjang dari akar. Ini potongan melintang dari akar. Yang kedua, batang. Organ pokok yang kedua pada tumbuhan adalah batang. Batang merupakan organ tempat lintasan makanan hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Fungsi batang, satu, menyalurkan air dan garam mineral dari akar menuju daun. Yang kedua, menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh lainnya. Yang ketiga, tempat melekatnya daun, bunga, dan biji. Yang keempat, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan seterusnya. Ada juga batang berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif. Sama struktur batang nanti akan ada dua, ada struktur dalam dan struktur luar. Ciri-ciri struktur luar atau morfologi batang pada tumbuhan herba dan berkayu berbeda. Kalau pada tumbuhan herba, ciri-cirinya lunak, berwarna hijau, jaringan kayunya sedikit, ukuran batang kecil, dan umurnya pendek. Sedangkan untuk morfologi luar dari batang tumbuhan berkayu, cirinya berbatang keras, tebal, berwarna coklat, berumur panjang. Sekalian bayangkan, ada pada tumbuhan apa? Ya, tumbuhan herba contohnya ada pada semak, ada pada bayam. Sedangkan yang berkayu ada mahoni, ada jati, dan seterusnya. Baiklah, yang kedua, struktur dalam atau morfologi dari batang. Sama, dari luar ke dalam disusun oleh epidermis, korteks, endodermis. Berikut adalah gambar dari batang. Ada paling pucuk, apical meristem, ada tengah, meristem primer, ada vascular bundle atau jaringan vaskular. Di sini sudah terbentuk jaringan vaskular. Batang sendiri dibagi dua. Yang pertama, batang dikotil. Susunan jaringannya
ada epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Stele, padat batang dikotil, tersusun atas periskel, parenkim, dan fasis atau berkas pengangkut yang teratur dan melingkar. Batang monokotil, perbedaannya pada jaringan pengangkutnya tersebar, jadi tidak tersusun rapi. Dari epidermis, nanti langsung ada jaringan penyokong dan kemudian ada vascular bundle, artinya itu jaringan pengangkut. Contohnya di sini adalah hiamais atau tumbuhan jagung. Batangnya monokotil. Nih, susunan jaringannya epidermis, hipodermis atau korteks. Yang ketiga stele, parenkim, stele tersusun dari parenkim, ada fasis, tersebar tidak teratur. Berikut adalah perbedaannya. Jelas ya? Ini yang dilihat secara mikroskopis. Jelas terlihat ya? Susunannya teratur dan yang kedua tidak teratur. Organ pokok yang ketiga tentunya daun. Daun sendiri merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih berwarna hijau. Karena yang namanya daun tidak ada yang berwarna non-hijau, merah, kuning, atau bahkan putih, atau bahkan coklat. Tidak ada. Semua daun insya Allah berwarna hijau. Karena apa? Daun sendiri berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Sebagai tempat penguapan juga, sebagai pengeluaran dan alat reproduksi. Karena daun sebagai penghasil makanan melalui proses fotosintesis, maka pada daun harusnya selalu ada yang namanya klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat atau pigmen yang memberikan warna hijau, zat hijau pada daun. Struktur daun, yang pertama, struktur luar daun dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Tulang daunnya dibedakan menjadi ada yang bertulang menyirip, menjari, bertulang melengkung, dan bertulang sejajar. Sedangkan dari struktur dalamnya tersusun atas epidermis, jaringan palisade atau jaringan tiang, dan jaringan spons atau jaringan bunga karang. Kemudian di bagian bawah ada epidermis bawah. Berikut adalah contoh dari susunan jaringan pada daun. Daun jika kita belah, kita potong secara melintang dan kita amati di bawah mikroskop, maka akan berbentuk seperti ini. Yang pertama, struktur anatomi daun. Ya, paling ujung, paling atas ada epidermis atas. Yang kedua, tentunya ada epidermis bawah. Sama ya susunan jaringannya. Kemudian ada jaringan tiang atau jaringan palisade. Kemudian ada jaringan bunga karang atau spons. Pada jaringan tiang dan jaringan bunga karang biasanya terdapat banyak sekali klorofil, sehingga proses fotosintesis akan sering terjadi pada jaringan tiang atau jaringan bunga karang. Tapi paling sering terjadi pada jaringan tiang karena tingkat klorofilnya sangat banyak. Di bawah ada stomata pada epidermis bawah. Kemudian ada jaringan pengangkut, dan biasanya pada bagian atas atau bawah ada lapisan lilin atau kita sebut sebagai kutikula. Kalau pada bagian atas atau bawah biasanya terdapat pada daun pisang, sehingga air susah untuk menembus pada permukaan epidermis atas atau epidermis bawahnya. Tadi adalah organ pokok pada tumbuhan. Ada akar, batang, daun. Sedangkan pada tumbuhan sendiri juga masih terdapat organ yang lainnya atau organ pendukung. Yang pertama adalah bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang berkelompok Angiospermae. Struktur bunga yaitu ada kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih.
ini adalah contoh dari Hibiscus rosa sinensis atau tumbuhan atau bunga sepatu. Pernah lihat dan sering melihat? Ya, cantik ya. Struktur bunga kalau kita lihat ada satu benang sari. Di mana letak benang sari? Ya, benang sari merupakan alat kelamin jantan. Benang sari tersusun atas kepala sari dan tangkai sari. Kemudian putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Tersusun atas kepala putik, tangkai putik, dan ovarium. Kemudian ada mahkota bunga yang berwarna biru. Apa fungsinya? Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga sehingga terbantu dalam proses penyerbukan. Macam-macam bunga dibagi menjadi satu berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya. Ada bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap. Berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya, ada bunga sempurna, ada bunga tidak sempurna. Oke, kemudian yang kedua, kalau ada bunga tentu ada buah ya. Struktur dan fungsi buah berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi ada buah tunggal, buah agregat, dan buah majemuk atau ganda. Buah tunggal dibentuk oleh satu bakal buah saja, contohnya buah mangga. Buah agregat dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga, contoh sirsak, arbai, dan srikaya. Sedangkan buah majemuk atau ganda dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga, contohnya buah nanas, buah keluih, dan buah nangka. Bisa kalian bedakan, nggih? Berdasarkan kandungannya, ada buah lunak dan buah kering. Berdasarkan asalnya, ada buah sejati dan buah semu. Buah lunak merupakan bakal buah dan bagian-bagian bunga akan membentuk bangunan seperti berdaging di sekeliling biji. Contoh apel dan jeruk. Sedangkan buah kering adalah buah dari bakal buah membentuk pelindung yang keras untuk biji, contoh kacang-kacangan. Sedangkan buah sejati terbentuk dari bakal buah, seluruh jaringannya berasal dari bakal buah, contohnya buah mangga, alpukat, semangka, pepaya. Buah semu terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga, contoh arbai, apel, nangka, jambu, dan jambu mede. Berikut adalah contoh-contoh buah tunggal, buah agregat, buah majemuk, buah semu, dan buah sejati. Buah terdiri dari lapisan luar atau kulit, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Pada buah kelapa, lapisan luar atau kulitnya tipis dan mengkilat. Lapisan tengah sabut, lapisan dalam tempurung. Pada buah mangga, lapisan luarnya kita sebut sebagai kulit, lapisan tengah bagian manis yang sering kita makan, lapisan dalam tipis, keras, dan liat. Durian, rambutan, manggis, dan duku, tangkai bijinya yang tumbuh menyelubungi biji menjadi jaringan yang tebal dan berdaging, dan rasanya manis. Yang ketiga, ada bunga, buah, tentunya ada biji. Struktur dan fungsi biji. Alat perkembangbiakan generatif. Fungsi biji. Ada 3 bagian. 1. Kulit biji atau spermodermis. Ada pada angiospermae dan gymnospermae. Pada angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Bijinya memiliki 2 lapisan, kulit luar dan kulit dalam. Sedangkan pada gymnospermae, berbiji terbuka, memiliki 3 lapisan. Lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Yang kedua, tali pusat. Bagian yang menghubungkan biji dengan papan biji atau plasenta. Jika biji masak, tali pusatnya lepas sehingga pada biji terlihat bekas yang disebut pusat biji atau hilus. Yang ketiga, inti biji. Semua bagian biji yang terdapat dalam kulit dalam terdiri dari lembaga atau embrio, yaitu calon tumbuhan individu baru, dan putih lembaga atau endospermen, yaitu tempat sebagai cadar. Berikut adalah anatomi biji. Ada biji dari golongan monokotil, ada golongan gymnospermae, dan ada golongan
dikotil atau angiospermae. Dikotil dan monokotil merupakan contoh dari tumbuhan angiospermae berbiji tertutup, sedangkan yang tengah warna coklat itu merupakan contoh dari biji gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Contoh dari gymnospermae adalah pada belinjo, sedangkan dikotilnya di sini ada contoh biji pada mangga, monokotilnya ada pada biji sea mais atau jagung. Bagian-bagiannya bisa kalian cermati. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jika masih ada kesulitan, boleh silakan WA langsung ke Buniken. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.